Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aulia Aufa dari kelas 2B dengan NIM 1999507. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan resume jurnal yang telah saya dan kelompok saya kerjakan. Nah, pertama-tama saya akan memberitahukan anggota kelompok saya. Itu yang pertama ada Sri Wahyuni, yang kedua ada Umi Revernika, dan yang ketiga itu ada saya sendiri yaitu Syarifah Aulia Aufa. Sebenarnya di kelompok saya itu ada satu lagi yaitu Riko Anugrah, tetapi karena Riko Anugrah susah dihubungi, jadinya kami mengerjakannya bertiga saja. Pada resume jurnal kali ini, jurnal yang akan kami resume yaitu berjudul Uji Aktivitas Antihiperuresima, Ekstrak N-heksana, etil asetat, dan etanol 70% biji jinten hitam dengan nama latin Nigella sativa terhadap mencit hiperuresimia. Nah, selanjutnya tujuan dari percobaan ini atau tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui aktivitas antihiperuresimia in vivo dari ekstrak biji jinten hitam yang diperoleh secara maserasi bertingkat. Selanjutnya, di sini ada alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu dari alatnya sendiri ada rotavapor, lemari asam, sonde oral, timbangan mencit, alat-alat ukur asam urat. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri yaitu ada ekstrak biji jinten hitam, N-heksana, etil asetat, etanol 70%, NaCMC 0,5%, dan allopurinol. Kemudian di sini kita menggunakan hewan uji yaitu mencit putih jantan. Nah, dengan berat rata-rata 20-30 gram, berumur 2-3 bulan. Selanjutnya, presentasi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas 2B. Di sini saya akan melanjutkan dari Syarifah Aulia Aufa. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja prosedur ekstraksi. Pertama, serbuk biji jinten hitam diekstraksi. Serbuk biji jinten hitam secara maserasi bertingkat menggunakan pelarut N-heksana, etil asetat, dan etanol 70%. Secara berturut-turut selama 2 kali 24 jam. Dilakukan penyaringan sebanyak 3 kali. Lalu dipekatkan ekstrak ketiga macam pelarut tadi dengan rotavapor kecuali pelarut etil asetat. Dikeringkan ekstrak dengan pelarut etil asetat dalam lemari asam, lalu didapatkan hasil ekstraksi biji jinten hitam. Lalu data pengamatan. Inilah gambar pertama, grafik kadar asam urat hari ke-9 dan hari ke-12. Lalu data pengamatan gambar kedua. Inilah dia persen penurunan kadar asam urat. Lalu cara kerja penetapan kadar asam urat. Penentuan kadar asam urat. Pertama, ditambahkan 500 mg reagen ke dalam 10 ml serum. Lalu ditunggu 30 menit pada suhu ruangan, kemudian dibaca absorpsinya. Larutan sampel standar dan blanko dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 546 dan didapatkanlah hasil. Kemudian cara kerja pengujian terhadap mencit hiperurisemia. Pengujian aktivitas antihiperurisemia ditimbang berat badan masing-masing mencit, lalu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 ekor mencit. Lalu kontrol hiperurisemia diberi pakan standar dan jus hati ayam selama 12 hari sebanyak 2 kali sehari. Kemudian pada hari ke-9 hingga hari ke-12 diberi CMC Na 0,5%. Lalu, kontrol obat diberi pakan standar dan jus hati ayam selama 12 hari sebanyak 2 kali sehari. Kemudian pada hari ke-9 dan ke hari 12 diberi allopurinol 10 mg per kilogram berat badan.
Lalu P1 diberi pakan standar dan jus hati ayam selama 12 hari sebanyak 2 kali sehari. Kemudian pada hari ke-9 dan hari ke-12 diberi ekstrak N-heksana biji jinten hitam dosis 200 mg per kilogram berat badan per oral. P2 diberi pakan standar dan jus hati ayam selama 12 hari sebanyak 2 kali sehari. Kemudian pada hari ke-9 hingga hari ke-12 diberi ekstrak etil asetat biji jinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umira Vernika. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Sri Wahyuni. Berikutnya ada pembahasan, yaitu mencit dikondisikan agar mengalami hiperusemia dengan cara diinduksi jus hati ayam selama 9 hari. Sebelum pengambilan darah mencit diinjeksikan dengan kalium oksanat. Kalium oksanat merupakan penghambat enzim urikase yang mengubah asam urat menjadi alantion yang larut dalam air. Kalium oksanat perlu diinduksikan agar kadar asam urat tidak berkurang akibat pengonversian dari enzim urikase. Induksi hati ayam dan kalium oksanat terbukti dapat meningkatkan asam urat darah pada mencit. Dapat dilihat dari hasil yang sudah didapatkan. Hal ini berarti semua ekstrak memiliki kemampuan menurunkan kadar asam urat. Dari data pengukuran yang dapat didapatkan kemudian dihitung persen penurunannya. Itu tujuannya untuk mengetahui besarnya persen penurunan pada masing-masing kelompok. Dapat diketahui bahwa persentasi penurunan kadar asam urat pada kelompok perlakuan dengan nilai tertinggi terdapat pada kelompok ekstrak etil asetat. Persen penurunan kadar asam urat terendah terjadi pada kelompok N-heksana. Kadar asam urat dapat diturunkan melalui penghambatan enzim saktin oksidase, inhibisi kompetitif. Penelitian mengenai penurunan kadar asam urat in vitro dilakukan menggunakan metode spektrofotometri. Menurut beberapa penelitian, jinten hitam memiliki senyawa utama yaitu timoquino. Timoquino sendiri termasuk golongan terpenoid yang selalu dikaitkan pada berbagai aktivitas farmakologis. Senyawa terpenoid memiliki aktivitas menurunkan kadar asam urat yang belum diketahui mekanismenya. Ekstrak biji jinten hitam karena memiliki aktivitas antioksidan, analgesik, antiinflamasi, rheumatoid, artritis, dan memperbaiki sel-sel ginjal setelah mengalami nefrotoksisitas. Beberapa aktivitas tersebut berkaitan dengan komplikasi lanjut asam urat seperti resiko timbulnya artritis gout, nefropati gout, atau batu ginjal. Oleh karena itu, ekstrak biji jinten hitam dapat dijadikan alternatif yang baik sebagai alternatif pengobatan hiperurisemia. Berikut ada kesimpulan. Pada jurnal kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ekstrak N-heksana, etil asetat, dan etanol 70% biji jinten hitam dapat menurunkan kadar asam urat. Yang kedua, ekstrak etil asetat biji jinten hitam dosis 20 mg per kilogram berat badan menunjukkan aktivitas antihiperurisemia tertinggi 56,12 kurang lebih 19,49% dibandingkan ekstrak N-heksana 25,84 kurang lebih 8,91% dan sedangkan etanol 70% 37,24 atau kurang lebih 7,78%. Yang ketiga, saran untuk penelitian ini adalah perlu adanya kelompok kontrol normal untuk mengetahui persen koreksi masing-masing kelompok. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf atas
kekurangan dalam presentasi kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.